Bapak Ibu kasih Yesus Kristus, pemberita firman dan para pelayan mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Jumat Agung ini. Hari ini kita mengingat rayakan kematian Yesus Kristus di salib. Pemberita firman dan pelayan sakramen perjamuan hari ini disampaikan oleh Bapak Pendeta RD Dada STH. Setiap mata akan memandang lesu akan Dia yang tergantung pada salib itu. Setiap otak akan berpikir tentang caranya Ia mati. Dan setiap hati akan merenung tentang apa artinya kematian Sang Kehidupan atau Sang Sumber Kehidupan demi saudara dan aku hari ini. Tibalah saatnya, Yesus pun berserah ke dalam tangan Sang Bapanya. Ia pun mati di salibnya. Marilah memeriksa diri dan hati kita yang mengasihi Dia, agar jamuan Tuhan ini menjadi roti dan air hidup di dalam tubuh dan seluruh hidup kita. Umat Tuhan, marilah sejenak hening di hadapan Allah. Jemaat yang kasih Kristus, mari menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah persekutuan ini. Silakan berdiri. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Jemaat kasih Tuhan, atas pembimbing dalam persekutuan kita di saat ini, sebagaimana Lukas 23 ayatnya yang ke-46, lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, Ia menyerahkan nyawanya. Terimalah salam Tuhan. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya kepada dosa-dosa kita, untuk melepaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini
menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Tuhan menyertai-Mu juga. Jemaat, persilahkan duduk kembali. Kita masuk dalam pengakuan dosa. Di hari Jumat Agung, peringatan kematian Tuhan Yesus, kita mengingat kesengsaraannya karena kita. Mari mengaku dosa di hadapan Allah. Saat itu, selama 3 jam di siang terang, bumi diliputi kegelapan dan peristiwa alam yang luar biasa menjadi keajaiban. Betapa sering kami lalai menceritakan kuasa Tuhan tentang kekayaan alam ciptaan-Mu. Karenanya kami gagal menyaksikan kemuliaan Allah. Tuhan, ampuni dosa kami. Saat itu, tabir bait suci terbelah 2, tanda bahwa kematian-Mu telah meruntuhkan pembatas antara Allah dan manusia. Kami kurang menghayati makna tentang kasih-Mu bagi kami. Karenanya kami sulit menunjukkan kasih kami terhadap sesama. Tuhan, ampuni dosa kami. Engkau menyerahkan nyawa-Mu kepada Sang Bapa, mengingatkan kami tentang berat penderitaan-Mu yang menanggung hidup kami. Sementara penghayatan dan empati kami bagi mereka yang sakit dan kesusahan terbatas. Kami kurang peduli dan tidak suka menolong orang lain. Tuhan, ampuni kami. Menyaksikan kematian Yesus, kepala pasukan memuliakan Allah. Tapi kerap kami meragukan kuasa-Mu dan kurang percaya. Kami lalai menyaksikan kuasa dan pertolongan-Mu kepada dunia dan tidak rajin menceritakan tentang Kristus, Juru Selamat dunia. Tuhan, ampuni dosa kami. Jemaat Tuhan, kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, maka disampaikan berita anugerah pengampunan. Sebagaimana firman Tuhan dalam 1 Petrus 1 ayatnya yang ke-18 dan 19. 1 Petrus 1 ayat 18-19, demikian firman Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Jemaat Tuhan, berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa
dan Anak, dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan, marilah berdiri. Saat ini bersama kita akan mendengarkan perintah dalam hidup baru. Yang bersama kita akan dengarkan itu dari 1 Tesalonika 5, ayatnya yang ke-14 sampai 22. 1 Tesalonika 5 ayat 14 hingga 22. Demikian firman Tuhan. Kami juga menasihati kamu saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib. Hiburlah mereka yang tawar hati. Belalah mereka yang lemah. Sabarlah terhadap semua orang. Perhatikanlah, supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat. Tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan roh, dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Demikianlah perintah hidup baru bagi kita semuanya. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Jemaat, persilahkan duduk kembali. Jemaat kasih Tuhan, mari bersama kita satu dalam doa untuk kita menyerahkan saat ini ketika kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita satu dalam doa. Bapa Sorgawi, saatnya kami bersama akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Berkatilah Tuhan, agar kami mampu memahami kehendak Tuhan di dalam firman yang akan kami baca, sehingga kami dimampukan dalam kuasa Tuhan juga melaksanakannya dengan benar dalam hidup setiap hari kami. Berkatilah Tuhan, hamba, agar ketika menguraikan firman-Mu, hanya kuasa Tuhan yang menuntun hamba. Bapa, berfirmanlah, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk bersama mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab Hosiana. Pembacaan Alkitab hari ini dari kitab Matius 27 ayat 32 hingga 44 yang menyatakan, Yesus disalibkan. Ketika mereka berjalan keluar kota, mereka berjumpa dengan seorang dari Kirene yang bernama Simon. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Maka sampailah mereka di suatu tempat yang bernama Golgota
artinya tempat tengkorak. Lalu mereka memberi dia minum anggur bercampur empedu. Setelah ia mengecapnya, ia tidak mau meminumnya. Sesudah menyalibkan dia, mereka membagi-bagi pakaiannya dengan membuang undi. Lalu mereka duduk di situ menjaga dia. Dan di atas kepalanya terpasang tulisan yang menyebut alasan mengapa ia dihukum. Inilah Yesus, Raja orang Yahudi. Bersama dengan dia disalibkan 2 orang penyamun, seorang di sebelah kanan dan seorang di sebelah kirinya. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia dan sambil menggelengkan kepala, mereka berkata, "Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, selamatkanlah dirimu jikalau engkau anak Allah. Turunlah dari salib itu." Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli-ahli Taurat dan tua-tua mengolok-olokkan dia dan mereka berkata, "Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Ia Raja Israel? Baiklah ia turun dari salib itu dan kami akan percaya kepadanya. Ia menaruh harapannya pada Allah. Baiklah Allah menyelamatkan dia, jikalau Allah berkenan kepadanya. Karena ia telah berkata, 'Aku adalah anak Allah.'" Bahkan penyamun-penyamun yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencelanya demikian juga. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Jemaat, persilahkan duduk kembali. Ibu bapak yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, hari Minggu kita bersama diajak merenungkan Injil Matius pasal 21 ayat 1 sampai 11. Dalam renungan di hari Minggu kemarin, kita diajak untuk melihat bahwa Tuhan saat itu Yesus masuk ke kota Yerusalem dengan mengendarai keledai betina dan anak keledainya. Nah, yang menarik dari bacaan dari kisah ketika Yesus masuk adalah semua orang yang dilewatinya, yang tempat Yesus melewati di dalam kota Yerusalem mengeluh-keluhkan dia. Baju jubah yang mereka pakai mereka tebarkan di jalan supaya menjadi diinjak atau dilewati oleh Yesus. Mereka mengambil daun-daun besar, pandan dan sebagainya. Lalu mereka menyambut Yesus dengan melambai-lambaikan daun-daun sebagai lambang sukacita. Mereka menyambut dengan berkata, "Hosana, inilah sang putra Daud yang sudah lama kita nanti-nantikan." Ya. Betapa semuanya menyambut dengan sukacita, dengan percaya diri bahwa inilah pahlawan yang kita sudah lama nantikan. Dan mereka mau menyambutnya dengan tangan terbuka. Ibu bapak, hari ini kita membaca Yesus diolok-olok, dihina oleh semua orang yang beberapa hari sebelumnya, sebenarnya kurang lebih 3-4 hari sebelumnya, menyambut Yesus sebagai pahlawan mereka. Ya, itulah kenyataan yang ada.
Orang-orang yang tadinya menyambut Yesus dengan begitu sukacita, percaya diri, saat ini dalam bacaan kita lihat, mereka juga lah yang kemudian berkata, salibkan dia. Mereka itulah juga yang berkata, oh ini yang bilang dia mau jadi raja orang Yahudi. Mereka juga yang pada saat ini dalam bacaan kita, mereka inilah yang berteriak, kemana engkau, hei orang yang berkata, aku bisa merubuhkan bait Allah dan membangunnya dalam 3 hari. Orang yang tadinya memuji, memuliakan Yesus dengan berkata, Hosana sang putra Daud, baju mereka melemparkan di tanah supaya Yesus bisa menginjaknya, melewatinya. Mereka menyambutnya dengan sukacita, membuka hati diri mereka untuk kehadiran Kristus. Sekarang tidak ada satupun yang bersikap seperti beberapa hari yang lalu ketika Yesus masuk ke Yerusalem. 180 derajat sikap mereka berubah dari memuja menjadi menghujat. Bapak Ibu, kalau kita baca dari awal dalam pasal bacaan kita, berulang kali digambarkan orang-orang itu menghina, merendahkan Yesus. Pertanyaannya adalah, kenapa sampai seperti itu sikap mereka? Kenapa mereka sampai bersikap yang sangat berbeda dari sikap mereka ketika menyambut Yesus masuk ke kota Yerusalem? Itulah manusia, jawabannya. Manusia yang hanya melihat kepentingannya sendiri. Atau kalau boleh saya pakai istilah, orang yang cari selamatnya sendiri. Tidak betul-betul percaya kepada Tuhan. Hanya mencari, ya kalau bisa saya diselamatkan. Kalau tidak, saya cari aman. Itu yang terjadi, Ibu Bapak Saudara. Orang-orang banyak yang tadinya memuji, memuliakan Yesus, menyambut Yesus dengan sukacita, kemudian melihat kenyataan betapa kuasa dari para ahli Taurat yang bisa mempengaruhi Pontius Pilatus, Herodes dan sebagainya untuk berbalik menahan, menyiksa dan pada akhirnya menyalibkan Yesus. Dan mereka melihat, oh ternyata tidak aman lagi ikut Yesus. Oh tidak nyaman lagi ikut Yesus. Buat apa saya ikut Yesus? Buat apa saya ada bersama dengan Yesus? Bapak Ibu, mereka sudah meninggalkan Yesus. Ingat, ternyata ini tidak hanya terjadi pada orang-orang banyak. Ini juga terjadi pada diri para murid yang selama kurang lebih 3 tahun makan, tidur, hidup bersama dengan Yesus, mengikuti setiap perjalanan pelayanan Yesus. Mereka juga entah kemana ketika Yesus harus menjalani jalan deritanya. Petrus yang biasa terkenal gagah, akhirnya menyangkal 3 kali tentang Yesus. Ya, sekali lagi, itulah manusia yang selalu berada pada kepentingan dirinya sendiri, bukan pada apa yang menjadi kehendak Tuhan. Berserah diri dengan sungguh kepada Tuhan. Ibu bapak yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, pertanyaan ini kiranya menjadi satu pertanyaan juga buat saya dan juga ibu bapak saudara. Kita ini apakah juga berada pada posisi pribadi-pribadi yang
yang dulunya memuji, memuliakan Yesus, lalu ketika kita melihat posisi kita tidak aman, tidak nyaman, kita cari aman, kita cari kenyamanan, lalu kita meninggalkan Yesus. Kita pura-pura di hadapan orang bukanlah pengikut Kristus, lalu ikut arus dunia, tidak berani menyatakan iman kita kepada orang lain di sekitar kita. Ibu bapak, kita di mana? Anda di mana? Saya di mana? Posisinya? Apakah kita benar-benar mau menjadi anak-anak Tuhan yang setia kepadanya, tidak meninggalkan Ia di dalam seluruh kehidupan kita? Memang mengikut Tuhan bukan berarti lalu dapat kursi empuk, tempat yang basah, hidup yang nyaman. Seringkali malah kita harus berhadapan dengan jalanan yang berat, berlubang berat, yang harus kita tempuh, yang harus kita hadapi. Kuatkah kita di dalam Tuhan? Setiakah kita di dalam Tuhan? Dan tetap percaya bahwa apapun yang kita hadapi di dalam Tuhan, saya percaya bahwa saya ada dalam berkat-Nya. Dan oleh karena itu, saya tetap setia di dalam-Nya. Walaupun bujuk rayu dunia, walaupun mungkin kesenangan-kesenangan duniawi begitu menggoda hati kita, tetapi kita tetap teguh di dalam Tuhan. Kita tetap percaya di dalam Tuhan bahwa Ia adalah satu-satunya tempat kita bergantung. Ibu bapak yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, peristiwa penyaliban kiranya menyadarkan kepada kita, apakah kita setia di dalam Tuhan? Apakah kita sungguh-sungguh hidup berserah diri pada Tuhan? Atau kita masih main-main dengan Tuhan? Kalau saya dapat untung, kalau saya dapat senang, saya memuliakan Tuhan. Kalau tiba-tiba karena ada di kantor, supaya saya dapat promosi, saya tidak boleh tonjolkan iman saya, begitu tak? Biar semua orang melihat saya pura-pura bukan orang Kristen, ya, supaya promosi naik. Ada proyek, orang lain semua mark up, begitu kan? Aduh, kalau nggak ikut-ikutan nanti ditinggal teman. Apakah kita lakukan semuanya itu juga? Ikut-ikutan supaya aman? Itulah artinya kita sama menghujat Yesus ketika kita tidak patuh taat pada kebenarannya. Sekali lagi ibu bapak saudara, firman pada saat ini mau mengajak kita untuk bertanya pada diri kita. Apakah saya, Anda, pada saat ini juga masih menghujat Yesus? Mungkin tidak langsung dengan mulut, tetapi tingkah laku kita yang tidak menggambarkan, menunjukkan identitas kita sebagai anak-anak Tuhan. Yang suka menyembunyikan diri kita sebagai anak-anak Tuhan, karena takut ditinggal oleh duniawi ini, dunia ini, ditinggal oleh teman-teman kita dan sebagainya. Ibu bapak, amat disayangkan kalau kita bersikap seperti itu. Jangan Anda lakukan sikap-sikap seperti itu. Tetapi sebaliknya, hiduplah taat, hiduplah takut akan Tuhan. Di sepanjang kehidupan, setialah kepada Tuhan. Karena itulah yang dikehendakinya untuk boleh terjadi dalam kehidupanmu setiap waktunya. Peristiwa penyaliban
kiranya mengingatkan kita sejauh mana juga kita setia kepada Tuhan. Jangan sampai kita masih sama seperti orang-orang yang tadinya menyambut dengan sukacita, sorak-sorai, berubah menjadi mengolok, menghujat Yesus, bahkan ikut menyalibkan Dia. Biarlah hidup kita terus dan terus setia di dalam Tuhan, berserah diri pada Tuhan, karena itulah yang Tuhan kehendaki untuk terjadi dalam kehidupan saya dan ibu bapak saudara. Amin. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tiba saatnya bersama kita akan memasuki pelayanan perjamuan kudus Tuhan. Dengarkanlah bagimu penetapan bagi pelayanan perjamuan kudus, sebagaimana 1 Korintus 11 ayatnya yang ke-23 hingga 29 sampaikan. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya." Demikianlah penetapan bagi pelayanan kita pada saat ini. Dengarkanlah penjelasan bagi pelayanan yang berjalan. Perjamuan kudus adalah perintah Yesus Kristus bagi kita, bahwa setiap orang yang telah mengaku iman percaya kepada Yesus Kristus dan telah diteguhkan sebagai warga sidi jemaat, wajib hadir mengikuti perjamuan kudus. Bahwa roti dan anggur dalam cawan adalah lambang tubuh dan darah Yesus yang telah diserahkan sebagai korban tebusan untuk memulihkan hubungan kita dengan Allah yang terputus karena dosa, dan untuk menyelamatkan seisi dunia ciptaannya. Melalui perjamuan kudus ini, kita dipersatukan dengan Yesus Kristus di dalam kematian dan kebangkitannya. Dengan demikian, persekutuan Tuhan Yesus dengan para murid pada perjamuan malam terakhir akan terus berlangsung sampai penggenapannya di dalam kerajaan Allah, di mana kita semua akan duduk bersama Kristus di perjamuannya. Saudara-saudara, persekutuan dengan Kristus yang kita alami dan hayati melalui perjamuan kudus saat ini sesungguhnya juga mau mengingatkan kita pada hidup baru yang untuknya kita telah dipanggil keluar dari kegelapan dosa kepada terang keselamatan oleh Yesus Kristus. Hidup yang dimaksud adalah hidup yang bersaksi tentang Yesus Kristus sebagai penebus dan juru selamat dunia melalui kata
dan perbuatan. Demikianlah penjelasan bagi pelayanan perjamuan kudus kita yang akan kita terima saat ini. Sebelum kita bersama menerima pelayanan ini, mari kita satukan hati di dalam doa. Kita berdoa. Ya Bapa Maha Kudus, Pencipta dan Raja semesta, kami bersyukur dan memuliakan nama-Mu, karena Engkau membuat dan menjadikan kami sebagai milik-Mu. Engkau juga mempersatukan kami dengan Yesus Kristus, agar kami beroleh pengampunan dosa dan hidup baru yang kekal untuk memaklumkan kerajaan-Mu dan besar pengasihan-Mu bagi dunia ini. Engkau mengangkat semua orang yang jatuh. Engkau menegakkan semua orang yang tertunduk. Engkau memulihkan hati orang yang hancur. Engkau menghibur orang berduka dan membebaskan orang yang tertindas. Engkau menghentikan semua badai kehidupan dan pertikaian bangsa-bangsa. Oleh karena itu, bersama dengan semua hamba-Mu, malaikat dan manusia, nabi-nabi, para rasul dan martir, serta seluruh gereja-Mu di bumi dan di surga, kami memuji dan memuliakan nama-Mu dalam mada kebesaran yang tiada hentinya. Kami memuji nama-Mu ya Bapa, karena pemberian-Mu yang paling utama, anak-Mu Yesus Mesias, yang rela disalibkan untuk menebus dan menyelamatkan kami dari cengkeraman dosa dan maut, dan yang bangkit untuk membuat kami tak bernoda di hadapan-Mu. Kami mohon kepadamu, utuslah Roh Kudus-Mu mendiami hati kami, agar kami yang menerima roti dan cawan ini benar-benar menjadi anggota tubuh Kristus di dunia yang saling mengasihi dan melayani menurut teladannya, serta membawa damai sejahtera-Mu kepada segala makhluk. Dan sama seperti bahan baku roti dan anggur ini yang tumbuh tersebar, kemudian dikumpulkan dan diolah menjadi satu, maka Engkau pun akan mengumpulkan jemaat-Mu dari utara dan selatan, dan dari timur dan barat, ke dalam kerajaan anak-Mu Yesus Mesias, Tuhan dan Juru Selamat dunia, yang telah mengajarkan kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat, sebelum kita menerima roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus, marilah berdiri untuk bersama mengaku iman menurut pengakuan iman Nisea Konstantinopel. Mari dengan hati dan mulut percaya, masing-masing kita berkata,
Aku percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, dan kepada satu Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang lahir dari Sang Bapa sebelum ada segala zaman, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakkan bukan dibuat, sehakikat dengan Sang Bapa, yang dengan perantaraannya segala sesuatu dibuat, yang telah turun dari sorga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita, dan menjadi daging oleh Roh Kudus dari anak darah Maria, dan menjadi manusia, yang disalibkan bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita dan dikuburkan, yang bangkit pada hari ketiga sesuai dengan isi kitab-kitab, dan naik ke sorga, yang duduk di sebelah kanan Sang Bapa, dan akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya takkan berakhir. Aku percaya kepada Roh Kudus, yang jadi Tuhan dan yang menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, yang bersama-sama dengan Sang Bapa dan Sang Anak disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Aku percaya satu gereja yang kudus dan am dan rasuli. Aku mengaku satu baptisan untuk pengampunan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di zaman yang akan datang. Jemaat Tuhan, persilahkan duduk kembali. Jemaat kasih Tuhan, kita bersama akan memasuki pelayanan meja perjamuan kudus Tuhan. Dan sebelumnya, mari kita perhatikan beberapa hal yang harus kita persiapkan agar pelayanan ini boleh berjalan dengan baik. Yang pertama, Ibu Bapa, kami mempersilahkan, kita sudah menyiapkan di hadapan kita roti yang sudah dipotong kecil-kecil, atau kalau tidak ada mungkin nasi, ubi sebagai pengganti roti. Kalau tidak ada biskuit. Sudah disiapkan sejumlah keluarga, anggota keluarga yang akan mengikuti pelayanan perjamuan saat ini. Selanjutnya juga Ibu Bapak dipersilakan menyiapkan air anggur yang akan kita minum sebagai lambang darah Tuhan kita Yesus Kristus. Siapkan dalam gelas kecil atau sedang sejumlah anggota keluarga kita yang akan mengikuti. Kalau tidak ada anggur, Ibu Bapak bisa ganti dengan air putih atau teh, kopi atau sirup sesuai dengan kondisi Ibu Bapak sekalian. Kemudian juga persiapkan ucapan syukur yang boleh Ibu Bapak sampaikan sebagai ucapan syukur atas pelayanan perjamuan kudus Tuhan. Yang boleh Ibu Bapak sampaikan dalam ibadah selanjutnya atau juga bisa melalui sekretariat majelis jemaat. Dan biarlah ini semua
boleh menjadi satu sukacita bersama dalam kehidupan kita. Kita akan makan roti ketika saya katakan makan, kita akan minum air anggur ketika saya katakan minumlah. Biarlah semua kita boleh mengikuti pelayanan ini dengan penuh sukacita, dan damai sejahtera Tuhan menyertai kita semuanya. Marilah kita terima pengarahan hati. Jemaat, supaya kita dipelihara dengan roti sorgawi, yakni Yesus Kristus, maka janganlah hati dan pikiran kita melekat pada roti dan air anggur yang kelihatan ini. Tetapi marilah kita menerimanya dengan iman yang tertuju kepada Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Jemaat Tuhan, marilah, karena segala sesuatunya telah tersedia bagi kamu. Damai sejahtera Kristus memenuhi persekutuan kita. Damai sejahtera bagimu. Jemaat Tuhan, roti yang terpecah-pecahkan ini adalah lambang dari tubuh Tuhan kita Yesus Kristus yang telah dikorbankan bagi penebusan dosa-dosa kita. Ambillah dan sebarkan. Jemaat Tuhan, mari makanlah dan ingatlah selalu akan tubuh Tuhan kita Yesus Kristus yang telah dikorbankan bagi penebusan dosa-dosa kita. Jemaat Tuhan, anggur dalam cawan ini adalah lambang darah Tuhan kita Yesus Kristus yang telah dicurahkan bagi pengorbanan dosa-dosa kita. Jemaat Tuhan, mari minumlah dan ingatlah selalu akan darah Tuhan kita Yesus Kristus yang dicurahkan bagi penebusan dosa-dosa kita.
Dengarkanlah firman Tuhan dalam Ibrani 10 ayatnya yang ke-10. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Kasih Allah yang besar jauh lebih apapun, menjangkau bintang manapun, bahkan neraka terendah. Karena besar kasih-Nya diberikan putranya, oleh darahnya damailah Allah dan manusia. Oh, kasih Allah mulia tiada bandingannya. Oh, kasih Allah selamanya di surga terdengar. Jemaat kasih Tuhan, kita bersama akan satu di dalam doa syafaat kita. Oleh karena itu mari bersama kita satukan hati di dalam doa. Kita berdoa. Puji dan syukur Bapa Sorgawi kami haturkan padamu, karena kasih dan kuasa Tuhan kami boleh rasakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau begitu peduli bagi kami anak-anak-Mu. Di hari ini kami boleh bersama dalam satu persekutuan, di mana kami mengingat dan merayakan kembali masa di mana Engkau harus tergantung di kayu salib untuk menebus kami dari kuasa dosa. Terima kasih Bapa, karena kuasa-Mu lah kami boleh bebas dari cengkeraman dosa. Dan oleh karena itu kami mau berserah diri tetap ke dalam tangan-Mu. Biarlah apa yang Engkau telah nyatakan, derita-Mu di kayu salib, tetap mengajarkan kami untuk menjadi anak-anak Tuhan yang sungguh berserah diri, tetap percaya bahwa kehidupan kami ada karena kuasa Tuhan senantiasa memelihara dan menjaga kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bapa Sorgawi, saat ini secara khusus Tuhan, kami juga mau menyerahkan agar saudara-saudara kami dalam kehidupan mereka juga tetap merasakan kehadiran Tuhan di sepanjang kehidupan yang ada. Yang sakit, sembuhkanlah Tuhan, agar mereka dapat dipulihkan di dalam kuasa Tuhan. Yang dalam pemulihan atau dalam kelemahan-kelemahan fisik, para lansia dan sebagainya, Tuhan hadir bagi mereka. Tuhan angkat segala sakit penyakit yang mereka derita. Demikian juga Bapa, kami serahkan bagi mereka yang rindu Tuhan jamah karena hidup mereka yang berat, kesendirian dalam hidup, para janda, duda, yatim piatu, orang-orang yang tersingkirkan. Tuhan berkati mereka semuanya, agar dalam kasih kuasa Tuhan, saudara-saudara kami ini boleh dikuatkan oleh berkat kasih sayang-Mu saja. Kami percaya Tuhan ada bersama mereka. Tuhan menguatkan, menyertai mereka, sehingga apapun yang terjadi dalam kehidupan mereka, di dalam Tuhan, mereka senantiasa beroleh damai dan sukacita. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan Bapa Sorgawi bagi seluruh saudara-saudara kami. Tuhan hadir bagi mereka.
Bagi yang bersuka cita karena berbagai hal indah yang mereka alami, Tuhan juga hadir dan biarlah ucapan syukur yang mereka sampaikan itu menjadi satu sukacita yang indah, ucapan syukur yang indah kepadamu Tuhan. Berkatilah Tuhan, berkatilah. Berkatilah dalam kehidupan dan keberadaan setiap anak-anak-Mu Tuhan, agar kehidupan kami boleh terus nyata ada dalam kasih dan kuasa-Mu. Kami menyerahkan Bapa Sorgawi bagi pemerintah kami di Indonesia, terlebih khusus di dalam masa-masa berat kehidupan berbangsa kami, akibat pandemi COVID-19. Tuhan berkati agar pemerintah dapat menata kehidupan berbangsa ini dengan baik, mengatur kehidupan berbangsa ini dengan benar, dan di sanalah damai sejahtera Tuhan ada bagi bangsa kami. Tuhan berkati agar pergumulan atas pandemi ini boleh cepat berlalu. Segala usaha vaksinasi yang ada, Tuhan berkati agar semuanya dapat teratasi dengan baik. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan gereja-Mu Tuhan. Biarlah kami boleh menghayati panggilan dan pengutusan kami sebagai anak-anak Tuhan dengan benar, dan boleh hidup benar di dalam kasih Tuhan, boleh tetap menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam kuasa Tuhan, dan apa yang menjadi bagian kami sebagai gereja Tuhan, kami boleh terus hidup benar, memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami menyerahkan semua ini ke dalam tangan Tuhan. Kiranya berkat-Mu saja yang tetap ada, menopang, menyertai gereja-Mu di muka bumi ini. Demikian juga bagi gereja Tuhan GPIB Sawangan, Depok. Berkati Tuhan agar pelayanan persekutuan kesaksian ini boleh terus berjalan dengan baik, dan kasih kuasa Tuhan terus nyata di dalam kehidupan kami bersama. Berkatilah Tuhan dalam seluruh gerak langkah pelayanan kami, agar kasih dan kuasa Tuhan sajalah yang tetap menyertai menopang akan pelayanan kami di jemaat-Mu ini dengan baik. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan diri kami, agar hidup dan kehidupan kami tetap memancarkan kasih Tuhan yang telah tergantung di kayu salib untuk menebus kami dari kuasa dosa, sehingga hidup kami semakin berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Amin. Pengucapan syukur. Marilah kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan kita, agar melaluinya GPIB Jemaat Sawangan bersaksi melalui pelayanan terhadap sesama. Alkitab menyatakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Amsal 3 ayat 9-10. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Ungkapan syukurku yang ku berikan kepadamu, ku berikan dari hatiku, terimalah. Ku persembahkan kepadamu dengan seluruh jiwa ragaku, kiranya hadirat-Mu. Umat yang bersuka cita, mari berdiri.
Mari dan bersyukur dalam doa secara bergantian. Betapa berharganya kasih setiamu ya Allah. Anak-anak manusia berlindung dalam naungan sayapmu. Mereka mengenyangkan diri di dalam rumahmu. Engkau memberi mereka minum dan sungai kesenanganmu. Sebab padamu ada sumber hayat. Lanjutkanlah kasih setiamu bagi orang yang mengenal Engkau, dan keadilanmu bagi orang yang tulus hati. Buatlah persembahan kami ini berkat untuk mewartakan kasih dan keadilanmu ya Tuhan. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Warta Jemaat 2 April 2021. Pemberitahuan kegiatan peribadahan untuk Minggu tanggal 4 April 2021. Pengaturan kehadiran jumlah jemaat di Gedung Gereja Sawangan dibagi menjadi 2 kelompok. Kelompok A jam 07.00 terdiri dari jemaat sektor 5 dan Pelkat GP. Kelompok B jam 17.00 terdiri dari jemaat sektor 1 dan 3. Minggu selanjutnya bergantian waktu kehadirannya dan akan diumumkan di WA grup sektor. Dan untuk Gedung Gereja Ciseeng, jumlah jemaat yang hadir dibatasi sesuai dengan daya tampung Gedung Gereja Ciseeng. Ibadah Paskah yang akan diadakan pada hari Minggu 4 April 2021 tidak diadakan pada jam subuh, namun diadakan pada pukul 07.00 dan 17.00 untuk Gereja Sawangan. Sedangkan Gedung Gereja Ciseeng diadakan pada pukul 09.00. Mohon perhatian seluruh jemaat. Sehubungan dengan masa pandemi COVID-19, maka bagi warga jemaat yang saat ini dirawat di rumah sakit dan berkerinduan ada persekutuan, bisa tetap dilayani oleh presbiter melalui pelayanan virtual. Jemaat yang berulang tahun pekan ini. Kepada jemaat dan keluarga yang berulang tahun atau HUT pernikahan dalam pekan ini, kami ucapkan selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Majelis Jemaat GPIB Sawangan Depok mengucapkan terima kasih kepada warga Jemaat GPIB Sawangan dan simpatisan atas kehadiran serta perhatian dan dukungan doanya untuk setiap kegiatan yang ada. Kiranya Allah yang Maha Kasih dalam Tuhan Yesus Kristus melimpahkan berkat dan karunia-Nya kepada kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Demikian warta jemaat. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Jemaat, pergilah dengan damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupanmu sehari-hari, dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar.
Jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera.